Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tentang cara dan ruang lingkup ilmu hadis. Hadis didefinisikan sebagai berikut. Ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam, khususnya sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan, atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis artinya ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Dalam perkembangannya, fase historis sejarah dan penulisan hadis secara berurutan dari masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, dan turun ke masa tabi'in, dan terakhir pada abad ketiga Hijriah. Pengertian ilmu hadis. Riwayah, ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pencatatannya dan penelitian lafal-lafal. Sedangkan pengertian ilmu hadis mengenai hakikat periwayatan atau al-riwayat dan ilmu hadis dirayat atau pengetahuan mengenai hakikat periwayatan al-riwayat, syarat-syarat mata-mata dan mengenai keadaan para periwayat hadis atau rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Ibnu al-Safani. Para tokoh dan hasil kajiannya di Madinah, tokoh yang mengkaji ilmu hadis Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri 551 sampai 120 Hijriah. Ishaq pada 150 Hijriah. Malik bin Anas dari 93 sampai 179. Maka tokoh hasil kajiannya dari Qais di Basrah Hamad bin Salamah 176 Hijriah, dan di Kufah Sufyan Ats-Tsauri 160 Hijriah. Dengan muhadis besar abad ketiga Hijriah adalah Imam Al-Bukhari 194 sampai 260 Hijriah.
Imam Muslim 204 sampai 264 Hijriah. Imam Abu Daud 202 sampai 275 Hijriah. Imam Tirmidzi 209 sampai 279 Hijriah. Imam Nasai 215 sampai 303 Hijriah. Imam Ibnu Majah 209 sampai 273 Hijriah. Karya tulis kitab-kitab hadis pertama Muwatta karya Imam Malik, Mushaf karya Abdul Ar-Razak, Musnad karya Ahmad Kutub Al-Sitah. Dengan sejarah hadis prakodifikasi. Artinya hadis pada masa Nabi Muhammad SAW periode ini disebut periode as al-wahyi wa at-takwin. Pada perkembangannya hadis pada masa Kufah al-Rasidin 11 Hijriah. Periode ini disebut ashab tasbut wa al-aqlal min al-riwayah. Dan berkembang pada masa Kufah al-Rasidin 11 Hijriah 4 periode disebut as-sabut wal iqlal min al-riwayah. Lalu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in periode ini disebut asar intisyar al-riwayah al-amsar. Ada 4 unsur dalam periwayatan hadis. Pertama sanad, tempat bersandar, urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Sedangkan matan, tanah yang keras dan naik ke atas perkataan terakhir dari sanad. Rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterima dari seseorang. Dan mukharrij, orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Istilah dalam ulumul hadis, hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir atau sifat akhlak dan fisik. Sunnah segala yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik perkataan maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dianggap menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kabar hadis berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kabar adalah selain dari beliau. Atsar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in baik berupa perkataan maupun perbuatan. Cabangan ilmu hadis 1 Ar-Rijal al-Hadis, 2 ilmu Jahwa at-Ta'dil, 3 ilmu Fanil Muhabbat, 4 ilmu I'lal al-Hadis, dan ilmu kelima ilmu Gharib al-Hadis. Di ilmu Jahwar at-Ta'dil adalah tentang kecacatan dan keadilan seseorang dilihat untuk sebagai sumber. Ilmu Fanil Muhbat mengenai nama orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Ilmu al-Hadis membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Ilmu Gharib menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sudah diketahui maknanya dan jarang terpakai. Yang keenam ilmu nas wal al-mansukh membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin saling bias dikompromikan. Maksud yang terbukti datang terdahulu dengan nasib yang terbukti datang. Dan ilmu 7 cabangan ilmu al-fiqh al-hadis
membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lainnya, mentaksis makna hadis yang am, mentakwid hadis yang mutlak. Lihat berapa banyak hadis ini terjadi. Kapan ilmu taskhif wa at-ta'rif, membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata dan dapat menceritakan hadis. 9. Ilmu asbab al-wurud fil hadis yang menerangkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu dengan ilmu. Yang ke-10 cabangan ilmu mustalah ahli hadis yang menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Demikian paparan materi tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.